Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai HOQ atau House of Quality. Di sini saya punya HOQ atau table HOQ ya. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu dari bagan HOQ ini ya. Di sisi sini untuk atas ke bawah itu adalah customer request, dimana ini adalah permintaan dari customer ya. Dan untuk dari kiri ke kanan di bagian atas itu merupakan solusi dari penjual ya, atau misalkan tanggapannya dari penjual ya, hal yang dilakukan oleh penjual ya. Di bagian customer request, di sini kita sudah melakukan observasi kebutuhan dari customer itu ada satu, karena saya HOV-nya mengenai tas, jadi produk tas, jadi saya menanyakan kebutuhan dari customer apa saja. Di sini kebutuhan dari customer yaitu satu yaitu harga murah, kedua bahan bagus, ketiga model menarik, keempat pelayanan yang ramah, kelima tidak berat atau ringan ya. Nah, dari hasil data yang diambil oleh customer ini kita dapat urutkan dari 1 sampai 5 data mana yang paling dibutuhkan oleh customer ya. Jadi urutannya itu dari nomor 1 itu adalah yang paling dibutuhkan ya. Setelah kita urutkan, misalkan dari beberapa customer itu misalkan bahan bagus. Nah, ini kita temukan ini ya. Ini adalah importan ini adalah sebuah nilainya ya. Kita urutkan nilainya, ini adalah satu ini dari itu bahan bagus. Oke. Untuk bagian samping sini ini adalah hal yang dilakukan oleh penjual ya. Di sini ada tempat bersih, lalu ada bahan premium, lalu ada kinerja karyawan, lalu ada promo diskon, lalu ada variasi. Nah, dari hasil ini ada tidak keterkaitannya atau ibaratkan ditanggapi oleh solusi oleh penjual ya untuk menanggapi kebutuhan dari customer ini. Oke, setelah diurutkan di sini kita lalu mencari solusi, di mana solusinya ini yang oleh penjual ya. Penjual yaitu adalah tempat yang bersih, untuk tempat yang bersih, lalu ada bahan premium, lalu ada kinerja karyawan, lalu ada promo, desain dan variasi. Dari sini kita urutkan keterkaitan antara harga dengan kebutuhan konsumen dan ketersediaan dari toko ya atau penjual. Nah, di sini kita sudah buat untuk lambang segitiga itu nilainya 1, untuk lingkaran itu nilainya 3, untuk kotak itu nilainya 9. Jadi 9 itu kebutuhan yang banyak diminta oleh customer gitu ya. Oke. Nah, di sini kita masukkan dari harga murah ini tempat bersih tidak mungkin kan, karena ini harga murah. Yang dibutuhkan customer harga murah. Ini keterkaitannya dengan promo dan diskon, lalu variasi. Nah, jadi untuk harga murah ini masuknya ke promo dan diskon, langkahnya oleh customer oleh penjual ya. Promo dan diskon, lalu variasi yang tidak neko-neko. Lalu dari bahan bagus ini masuknya kemana? Ke bahan premium, lalu promo dan diskon, lalu variasi. Karena ketika bahan bagus adalah itu urusannya dengan bahan premium, gak mungkin dengan kinerja karyawan ya, ataupun tempat yang bersih kan, tidak ada keterkaitan. Lalu untuk model menarik ini kemana? Untuk keterkaitannya pastinya bukan ke tempat yang bersih, melainkan ke bahan premium, lalu
promo dan diskon, lalu variasi karena kinerja karyawan tidak termasuk ke dalam kebutuhan model menarik. Lalu selanjutnya pelayanan yang ramah. Pelayanan yang ramah itu masuknya ke dalam tempat yang bersih, lalu kinerja karyawan tidak ada hubungannya dengan bahan premium maupun promo diskon ataupun variasi. Lalu selanjutnya tidak berat atau ringan ya. Masuknya ke mana? Tidak mungkin ke kebersihan ya kan. Di sini saya coret ini maksudnya ke bahan premium dan variasi ya, karena kebutuhan customer pasti ketika bahannya premium maka semakin ringan dan kuat ya. Lalu variasinya pun semakin simple biasanya untuk ringan itu ya. Oke. Nah, untuk absolute important ini adalah nilai dari hasil pengkali ini hasil pengkali lambang ini dikali dengan jumlah importannya, lalu ditambah dengan hasil bawahnya ya. Nah, misalkan ini itu hasilnya lingkaran ya. Lingkaran itu berapa? Lingkaran itu 1 ya. Ini saya salah kotak ya. Kotak itu 9 ya, 9. Nah, 9 dikali 4 ini salah. Ini harusnya ini 9 dikali 4 ya. Nah, 9 dikali 4 itu hasilnya 27 ya. 27 nanti saya ganti nih. Ini harusnya 27 karena di bawahnya nggak ada lagi, untuk tempat bersih nggak ada lagi kan. Di sini nggak ada lagi. Jadi hasilnya adalah 27. Lalu selanjutnya untuk untuk bahan premium kotak berapa? 9 dikali 1 9 ya. Lalu untuk segitiga 1 dikali 3 9 tambah 3. Jadi seperti itu ya, 9 tambah 3 jadinya 12. Lalu ditambah lagi 9 dikali 5 tambah 45 jadinya 57 ya. 57. Nah, dan seterusnya ya. Jadi untuk mencari absolute important ini adalah nilai dari lambang ini dikali dengan kebutuhan yang utama. Maka bisa didapatkan nilai terkecil misalkan 6. Itu berarti nilai yang itunya adalah 6 ya. 6 itu berarti nilai yang utama ya, promo dan diskon yang dibutuhkan ya. Lalu untuk di sini ya kita juga bisa lihat untuk kompetitor kita. Di sini kita punya perbandingan nilai kompetitor ya. Di sini ada toko kita, di sini ada contoh kita ambil kompetitor yaitu Trisekon atau Mars ya yang ada di Karawang. Nah, untuk harga murah kita kasih nilai berapa? Di sini kita tentuin untuk 3 itu tinggi, sedang dan rendah. Untuk harga murah itu di kisaran kita kasih misalkan di toko kita 3. Selanjutnya di toko Trisekon 1 karena harganya mungkin nggak murah ya. Lalu di Mars 1 gitu. Dan seterusnya. Lalu untuk absolute important ini nanti dijumlah dari hasil toko kita dan Trisekon dan Mars ini dijumlah, maka hasilnya dapat segini. Nah, untuk difficult atau kesulitan kita kasih rank di mana 1 sampai 5 sama kayak ini ya. Di mana 1 itu adalah tingkat 5 itu tingkat tersulit. Kebalikannya kalau ini 1 ini tingkat paling bagus, 5 itu tingkat tersulit. Jadi di mana toko kita itu untuk kebersihan sulit atau tidak kira-kira menerapkan kebersihan ini untuk customer kita. Kalau misalkan kita kasih 2 atau 3 itu terserah kita karena kita yang mengobservasi ya. Lalu di sini ada grafik juga yang segitiga ini. Ini adalah grafik ini adalah table untuk keterkaitan ya. Untuk misalkan tempat bersih dengan bahan premium. Nah, di sini kita ketentuannya itu ada segitiga ke bawah itu tidak terhubung, tambah 1 itu berhubungan, plus 2 itu adalah sangat berhubungan. Kita ambil contoh misalkan untuk tempat bersih dengan bahan premium. Nah, di sini berarti kan untuk tempat dan bahan premium itu kan tidak ada keterkaitan ya. Jadi kita kasih agak lambang segitiga ke bawah. Selanjutnya untuk tempat bersih dengan kinerja karyawan. Nah, untuk tempat bersih pasti kan ada keterkaitan dan ada hubungannya ya dengan karyawan ya.
yang jaga gitu ya. Jadi kita kasih lambang itu plus double ya, atau plus 2 ya, sangat berhubungan jadinya ya. Lalu kita cari lagi keterkaitannya antara tempat bersih dengan promo diskon misalkan di sini ya. Nah, di sini kan nggak ada keterkaitan ya untuk promo diskon ya. Jadi kita kasih tandanya itu segitiga ke bawah. Lalu lagi dengan tempat bersih dengan variasi sama segitiga ke bawah karena tidak ada keterkaitan. Untuk selanjutnya sama untuk bahan premium dengan kinerja karyawan. Apakah ada keterkaitan? Tidak kan? Makanya kita kasih lambang segitiga ke bawah, tidak terhubung. Lalu selanjutnya untuk bahan premium dengan promo diskon. Apakah ada keterkaitan? Tidak kan? Makanya untuk bahan premium dengan promo diskon itu ada keterkaitan karena ketika bahan premium tinggi menggunakan bahan yang tinggi, maka promo diskonnya pasti kita kurangi karena itu akan merugikan penjual ya. Makanya itu ada berhubungannya gitu. Lalu kita lagi cari lagi keterkaitan antara bahan premium dengan variasi. Dengan variasi ada keterkaitan enggak bahan premium dengan variasi? Tandanya ada, karena ketika memakai bahan premium biasanya untuk variasi lebih mudah. Selanjutnya untuk kinerja karyawan. Untuk kinerja karyawan apakah ada keterkaitan dengan promo diskon? Apabila tidak ada, maka kan dikasih tanda segitiga ke bawah dan seterusnya ya. Nah, untuk tabel yang di atas itu seperti itu cara mengisinya ya. Lalu kita turun lagi ke bawah untuk target ini kita isi tempat yang bersih, targetnya seperti apa dari kita, seluruh ruangan bersih berarti ya. Lalu untuk bahan premium targetnya seperti apa untuk produk kita, contoh misalkan kuat dan ringan. Dari produk kita itu adalah menggunakan bahan premium itu kuat dan ringan targetnya. Lalu untuk kinerja karyawan, bagaimana solusinya agar adanya kenyamanan tadi yang dibutuhkan oleh customer, layanan yang ramah, maka dibutuhkan 5S ya, atau senyum sapa salam. Lalu dilanjutkan lagi untuk promo diskon, target dari kita itu berapa persen, kita cantumin aja, misalkan 10% atau 4%, dilihat dari tingkat kesulitan yang kita kasih ya. Di sini 3 ya, maka tidak usah tinggi-tinggi untuk promo diskonnya. Lalu untuk target variasi seperti apa? Kita mengikuti perkembangan zaman atau up to date, dimana ketika ada produk yang dibutuhkan oleh customer, maka harus adanya perputaran cepat gitu antara informasi dan kebutuhan customer ya. Lalu di sini kita untuk mengisi grafik ini kita bikin ketentuan untuk tabel ketiga itu mudah, untuk 2 itu sedang, untuk 1 itu sulit. Nah, untuk nama toko kita kasih labeling itu ABC ya. Nah, di sini kelihatan ada logo ya. Untuk tempat bersihnya gimana? Ini menurut pandangan customer ya. Nanti misalkan kita bisa menjalankan dengan mudah. Berarti kita taruh di A, misalkan di mudah 3. Lalu selanjutnya untuk toko kedua misalkan sama, mudah juga. Untuk toko ketiga bagaimana, ini yang toko ketiga yang label C. Mungkin sedang ya atau sulit ya, karena tempatnya atau geografisnya tidak mendukung. Sama saja. Lalu untuk bahan premium juga sama ya, pokoknya itu disesuaikan dengan observasi kita, maka ketemulah grafik ini. Nanti kita bisa lihat grafik dari cost of quality-nya. Mungkin sekian, terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.